Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alna Yasniar, NPM 1950235, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap lingkungan. Sejak pertama kali teridentifikasi di Wuhan, Tiongkok, COVID-19 ini telah menyebar ke seluruh dunia menjadi pandemi. Di sebagian negara menerapkan lockdown untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Tetapi di Indonesia hanya menerapkan social distancing dan akhirnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mengurangi penyebaran virus corona secara nasional. Kantor-kantor, sekolah, dan banyak pusat pembelanjaan ditutup. Banyak pabrik juga yang menghentikan operasionalnya dan meliburkan karyawannya. Semua itu setidaknya menurunkan tingkat kesibukan di jalanan. Artinya ikut menurunkan tingkat kemacetan dan pencemaran udara. Diterapkannya work from home atau WFH dan PSBB di Jakarta menurunkan polusi udara di Jakarta. Adapun beberapa dampak virus corona terhadap lingkungan. Yang pertama, kualitas udara yang lebih baik. Membaiknya kualitas udara dan lingkungan global merupakan dampak tak terduga dari melemahnya ekonomi akibat COVID-19 ini. Banyaknya pabrik-pabrik tutup dan mobil-mobil yang terparkir membuat polusi udara mereda di sejumlah kota di dunia. Seperti di ibu kota Cina, Beijing, yang dikenal karena tingkat polusi beracun, memiliki pemandangan langit cerah yang tidak biasa karena pabrik-pabrik di kawasan itu menghentikan produksinya. Gambar satelit dari Badan Antartika Eropa menunjukkan berkurangnya tingkat nitrogen dioksida, produk sampingan, dan pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan gangguan pernafasan. Kondisi ini terjadi juga di Paris, Madrid, dan Roma yang telah melakukan lockdown dan membatasi mobilitas warga untuk mencegah penyebaran virus. Hal serupa juga terjadi di seluruh kota di Amerika Serikat. Dampak positif ini didapat Amerika setelah menerapkan lockdown di beberapa wilayahnya. Bukannya hanya itu, laju lalu lintas di beberapa kota yang rawan macet juga semakin berkurang. Yang kedua, emisi CO2 berkurang. Di Cina, penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, emisi karbon dioksida turun seperempatnya pada pertengahan Februari dibanding beberapa pekan sebelumnya. Menurut analisis yang diterbitkan dalam Carbon Brief, para ilmuwan mencatat penurunan serupa di polutan lain seperti nitrogen dioksida dan partikel di negara itu, yang telah bertahun-tahun berusaha membersihkan udara yang tersumbat. Secara teori, penurunan tajam dalam polusi dan emisi karbon ini merupakan perkembangan positif bagi bumi dan manusia yang hidup di dalamnya. Polusi udara berkontribusi terhadap jutaan kematian di seluruh dunia setiap tahunnya. Yang ketiga, dunia baru bagi satwa liar. Beberapa binatang cenderung bermunculan akibat ketidakhadirannya manusia. Berkurangnya kendaraan yang melintas di jalanan membuat makhluk kecil seperti landak muncul dari hibernasinya. Yang keempat, menariknya perhatian pada perdagangan satwa liar di dunia. Konservasionis berharap pandemi COVID-19 ini akan membantu mengangkat perdagangan satwa liar global yang menjadi penyebab kepunahan sejumlah spesies. Wabah ini kemungkinan berasal dari pasar hewan Wuhan, yang menjual hewan hidup dan merupakan pusat bagi satwa liar yang diperdagangkan secara legal dan ilegal. Yang kelima, saluran air mengalir jernih. Tak lama setelah Italia memberlakukan lockdown, sebuah foto kanal yang jernih di Venesia tersebar ke seluruh dunia. Lautan juga mengalami penurunan polusi suara sehingga menurunkan tingkat stres makhluk-makhluk laut seperti ikan paus yang membuat migrasi yang lebih tenang. Yang keenam, mirisnya sampah plastik yang terus meningkat. Salah satu efek terburuk terhadap lingkungan di masa pandemik ini adalah meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai dari peralatan medis. Semakin banyaknya orang memilih makanan yang dikemas, bahkan kafe juga yang tetap buka, tidak lagi menggunakan cangkir yang dapat digunakan kembali sebagai upaya menghentikan penyebaran virus. Yang ketujuh, perubahan iklim. Tak hanya wabah COVID ini, PBB juga memperingatkan bahayanya yang sama dampak perubahan iklim. Walaupun konferensi iklim PBB ditunda hingga 2021, Organisasi Meteorologi Dunia PBB mengatakan sudah waktunya untuk meratakan kurva perubahan iklim.
Sebab dampak perubahan iklim ini, bumi akan mencapai puncaknya dalam 5 tahun terakhir. Tren rekor terpanas planet ini diperkirakan terjadi dalam 5 tahun mendatang. WMO mencatat tingkat karbon dioksida di stasiun pengamatan global mencapai sekitar 26%, lebih tinggi daripada tahun 1970. Sedangkan rata-rata suhu global telah meningkat sebesar 0,86 derajat Celcius pada saat itu. Suhu saat ini juga 1,1 derajat Celcius lebih hangat dari era pra-industri. Organisasi PBB ini juga mengatakan krisis COVID-19 memperburuk dampak sosial ekonomi dari perubahan iklim. Salah satu contohnya, wabah virus corona ini telah membuat orang lebih sulit aman dari badai tropis. Kendati demikian, program pemantauan iklim WMO telah mencatat pengurangan polutan utama, penurunan polusi udara, dan peningkatan kualitas udara sebagai dampak dari penurunan industri selama pandemi virus corona ini. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai dampak COVID-19 terhadap lingkungan. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau keliru. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.